Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mencoba nih trafo TM, trafo matching yang memang trafo matching dengan data sebagai berikut. Jadi di satu sisi ini bisa bolak-balik ya, sisi mau primer mau sekunder. Jadi ini 0, 4, 18, 16 ohm. Kemudian di sini ada 0, 70 volt, 100 volt. Dan seperti ini untuk tab yang high voltage. Ini tertulis TM 40 watt ya. Ini MDK buatan Tangerang. Dan di sisi yang low Z ini ada 0, 4 ohm, 8 ohm dan 16 ohm. Kemudian ya simple seperti percobaan kita pada trafo 5 ampere CT. Kita akan injek untuk audio untuk ininya ya, inputnya ini kita kasih setrum. Kalau dikasih 70 volt, berapa volt keluarnya, di sini berapa volt dan berapa wattnya. Tentu saja di sini akan saya pasang untuk beban 8 ohm 100 watt yang ini tuh, jelas ya. Kemudian untuk skemanya seperti ini. Jadi masuk ke dari 220 ke variak dulu, kemudian diukur oleh power meter ini, kemudian masuk ke sini diukur lagi tegangan dan arusnya melalui ini untuk tegangan yang ini, kemudian yang ini ampere meter ini yang ini, kemudian untuk yang voltmeter ini yang ini, kemudian untuk yang ampere meter ini yang ini gitu. Jadi langsung saja akan saya demokan untuk salah satu pengukurannya ya. Kalau kita kasih berapa watt dan nanti seperti apa variasinya untuk berbagai tab, baik yang 70 volt ataupun 100 volt, nanti akan saya buat summary dalam bentuk data. Yuk kita langsung praktekkan saja untuk praktek yang pertama. Kemudian kita pasang ya di jabit ini di input. Ini tadi 100 volt, satu lagi ujungnya mana? Nah, ujung yang satu ini dapat 0, kemudian ujung yang ini ke beban 8 ohm. Kemudian ini satu belum ya, satu masuk keluar, oh, udah, jadi tinggal ini ke 0, ini sebagai nolnya seperti ini. Dan power saya masukkan ya, kemudian saya trim ke 70 volt ya, ini 70 volt untuk input. Kemudian terbaca arusnya kecil ya, karena ini kita yang sisi 70 volt. Oh maaf, saya salah, ini harusnya di 70 volt. Di 70 volt. Kemudian input tegangan 70 volt AC, terbaca arus mengalir 0, ini 1 1 0 1 2, ini agak susah bacanya ini ya, berapa ini, sekitar 0,8 ya, 0,8 kita tulis ya, V in, kemudian
I, ini 70, ini 0,8. Nanti VA nya di sini. Dan untuk yang ini VO terbaca, kemudian juga akan dibuat seperti ini I, karena nanti ketemunya VA. Ini VA. Jadi 70 volt pas ya, kemudian harusnya 0,8. Untuk voltnya dibaca di sini di outputnya kecil ya, di 8 tab 8 ohm itu hanya terbaca 5 volt. Ini 5, dan arusnya mengalir 1 ampere. Jadi gampang, ini berarti 5 VA. Coba cek lagi kemungkinan kesalahan. Sepertinya benar. Kemudian untuk yang ini kita tidak berani ya untuk ini, karena sudah nyetrum kalau di test pen tuh. Oh, yang tadi nyetrum 100 volt, ini 70 volt juga udah nyetrum nih. Kemudian 70,0,8, ini sekitar 5,6. 70, coba bentar nanti kita kalikan. Walu ping itu seket 6 dikali ya 5,6, masuk 5,6, kemudian outputnya 5,6. Itu kok cuma segini ya. Tuh ya, ini realnya seperti ini, padahal dibebani 100 watt ya, 8 ohm 100 watt. Kemudian masuknya itu adalah 70 volt, 70 volt 0,8, 51. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang inputnya sini, ini terbaca 15 watt, 15 watt. Tapi nggak tahu ini 15 watt ini tentunya adalah yang masuk ya, setelah ditambahkan rugi-rugi tentunya. Ini yang menjadi kenapa saya tidak menggunakan ini sebagai patokan yang akurat, karena dia itu yang diukur adalah dari ini, ditanggung bebannya oleh si variak. Jadi demikian, langsung saja untuk yang ini langsung saja ya. Coba kita lihat kalau di 4 ini yang 8 ohm, tab 8 ohm ya, tab 8 ohm, 8R, 4R berapa, tentunya lebih kecil ini, tapi lebih kecilnya berapa kita harus ukur. Nah kan tegangan jadi 3 nih, 3, kemudian arusnya turun jadi 0,5, 1,5. Dan untuk yang ininya juga sama nih, 1 di bawah 1, 0,3, 70 kali 0,3, 7 kali 3, 2,1. Dan untuk yang 100 volt ini perlu, kemudian ke tab 16 dengan beban yang 16 ini terbaca untuk input ini 4, ini 8, ini 16,
inputnya 70 volt tetap 0,7 voltase tetap 7 kali 7 49 4,9. Kemudian untuk yang 16 terbaca tegangan 5 dan arusnya 1 5 juga. Oh, ini untuk yang 8 maaf, 8 pantesan sama, sorry maaf ya, kadang kita salah. 11 terbaca 7 kemudian arusnya 1,2. Jadi ini salah nih, berapa nih, 12 kali 7 8,4 nih. Udah 16 ya, 16. Kemudian yang ini 70 kali 20 ini yang dibaca ini adalah yang ini 1 ampere ya, jadi setiap skala ini skala besarnya 100 ampere 100 mili ampere sorry, jadi 220 0,22 berarti ini 714 1,4. Nah, korelasinya seperti ini nih. Ketika di input ini, di input 70 volt pada 8 ohm, di output terbaca 5 VA. Kemudian pada tab 4 ohm 1,5 VA, dan pada tab 16 8 VA. Jadi semakin naik tab ini semakin besar ininya VA nya, tapi hanya 8 VA ya. Kemudian di sini pembebannya kecil ya, walaupun dibebani 8 ohm 100 watt, ternyata hasilnya kita hanya terbaca di input saja hanya paling tinggi itu 5,6 VA. Kemudian untuk di output itu hanya 8,4 VA, itu pun pada 16 gitu. Jadi di sini sudah cukup jelas dan bisa kita simpulkan seperti ini. Ternyata kalau kita bebani 100 watt pun, kalau ininya 40 watt, ternyata hanya terbaca sekian. Saya pikir akan tertarik juga oleh 100 watt juga. Ini juga karena perbandingan lilitannya tentunya ini besar, ini kan ini tegangan tinggi, ini tegangan rendah. Jadi dari tegangan tinggi ke tegangan rendahnya itu besar untuk rasionya. Dan coba kalau kita ke 100 volt ya,
100 volt. Aduh, ini nyarutnya di mana nih 100 volt? Di 100 volt, cari saja di sini ya. 100 volt. Kita pindah ke tab 100 volt, tetap di 100 volt. Tentunya kita ke 4 ohm dulu. Ini tegangan saya naikkan hingga 100 volt, dan untuk input juga dipindah ke tab 100 volt ya, 100 volt, dan inputnya 100 volt. Ini untuk 4 ohm 100 volt kali terbaca 0,3 0,03 ini. Kemudian untuk outputnya berapa? 5 kali 0,9. ketemunya VA, nanti ketemunya VA. Kemudian saya pindah ke 8 ohm. Keluar api. 8 ohm. Ini untuk arusnya terbaca berapa itu? 1 100 watt. 100 kali 0,1 maksudnya 10 watt. 0,1. Kemudian ini terbaca berarti 0,03 kali 100 33 ya, 3 watt, 3 VA. Kemudian ini 10 watt VA. 5,9 ini 7 kali 1,2. Ini 8,4. Ini 9 kali 5 4,5 VA. Kemudian tab 16. Tab 16 yang tentunya naik. Ini 10 volt kali 1,5 sama dengan 10 kali 1,5 ke 15. Kemudian outputnya, inputnya kali 2,5 0,25. tentunya jadinya 25 kali 100 25 VA. Inputnya di sini terbaca 31 ya, tentunya nggak jauh-jauh. Jadi untuk yang 100 volt ini summary-nya ini. Untuk yang 100 volt ya. Jadi pembebanan dengan hanya 8 ohm pada 16 tab 16 ohm dengan beban 8 ohm 100 watt itu terbaca hanya 15 VA paling besar.
kemudian di input 25 VA. Di sini terbaca karena begitu masuk rugi-rugi 31 25 15. Jadi walaupun dibebani 100 watt, saya pikir outputnya akan 100 watt paling enggak, atau enggak mendekati itu ya. Ternyata hanya walaupun dibebani dengan beban 100 watt, dia hanya menarik 15 VA. Kemudian kemampuan ini 40 watt, dan pada prakteknya bisa digenjot, ini bisa mengeluarkan hingga 100 watt ini gitu pemirsa. Ya, semoga tayangan ini berguna bagi Anda ya, mencari referensi seperti apa properties dan juga karakter dari tegangan dan daya dari trafo matching dengan menggunakan input strom ya, itu bukan input audio. Semoga ini bisa memberikan gambaran dan juga Anda yang menerka-nerka seperti apa hasilnya kalau kita melakukan percobaan seperti ini, dan inilah hasilnya. Semoga ini bisa memberikan khasanah dan juga pengetahuan kepada Anda. Ini adalah hal yang praktikal, sederhana, yang orang kebanyakan hanya berbicara teori. Sekarang kita praktekkan seperti ini, jadi terbukti ya seperti apa pembebanannya jika dibebani dengan 8 ohm 100 watt, seperti apa pada tab-tab ini. Tuh. Nanti datanya akan kita buat sehingga datanya akan enak dibaca gitu, dibuat di buku ya. Tuh, pemirsa ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, agar channel ini tetap selalu berkarya, tetap berkembang, dan terus menghadirkan tayangan-tayangan konten-konten yang bermanfaat, bukan prank-prankan ya. Begitu. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol. Gimana ini skemanya? Kemudian saya akan membahas yang itu, pembebanan pada lampu bohlam, lampu pijar.